Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Sohib. Ya, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya berinvestasi di aplikasi bibit yang bisa menguntungkan untuk pemula. Jadi, simak video ini ya. Baik, pertama-tama bagi yang belum punya aplikasi bibit bisa download di Play Store ya. Setelah download di Play Store, kalian siapkan KTP dan nomor HP-nya serta buku rekening, karena nanti akan berhubungan di pendaftaran di aplikasi ini. Kita langsung masuk pembahasan ya, bagaimana caranya berinvestasi di bibit agar bisa menguntungkan. Yang pertama, portofolio harus moderat. Maksudnya yang dimana? Kalian bisa ubah di dana pensiun ini yang bacaan di profil risiko ya. Di sini kalian ubah dulu ke portofolio moderat. Di sini kan portofolio saya agresif ya. Kurangin aja, kurangin sampai berubah moderat. Nah, kenapa harus berubah moderat? Karena kan kita masih pemula ya. Nah, portofolio moderat ini adalah portofolio yang resikonya tidak terlalu tinggi gitu, tapi menguntungkan. Nah, ketika kita mengurangi risiko kita seperti ini, nah, maka yang paling banyak adalah obligasi. Maka kita disuruh untuk berinvestasi di obligasi, reksadana obligasi. Nah, bisa dilihat kan, yang paling banyak obligasi 59%. Maka itu portofolio moderat. Walaupun kita kurangin lebih kurang lagi ya di sini, maka yang lebih banyak nanti seperti obligasi. Ternyata obligasi ini risikonya rendah. Lalu yang kedua, cari yang returnnya 10% atau lebih dari 10% ya, atau lebih dari 10%. Tadi kan kita sudah melihat ya risiko profil kita, risiko profil kita itu di portofolio moderat. Maka dari itu kita harus masuk ke reksadana obligasi. Nah, di sini obligasi. Kita lihat yang returnnya lebih dari 10% atau sama dengan 10%. Nah, di sini ya, ada yang paling tinggi nih 12%. Namanya Sukorinvest Bond Fund. Cari biaya manajemennya yang kurang dari 2% atau sama dengan 2%. Maksudnya biaya manajemennya apa? Jadi kan di reksadana ini kan ada manajemen investasinya, ada manajer investornya. Jadi uang kalian itu ada yang ngelola, maka ada biayanya nanti kalau kita mendapatkan untung. Cara ngeceknya gimana? Lihat detail. Di sini ada lihat detail ya. Setelah itu kalian cross ke bawah. Nah, di cross ke bawah ini kalian pencet aja yang bacaan fund fast set. Di sini fund fast setnya. Lalu kalian cari yang September 2020. Nah, di sini. Di sini kalian bisa melihat biaya manajemennya berapa persen. Wah, ternyata biaya manajemennya itu 1,25%. Sedikit ya, kurang dari 2%. Lalu setelah itu kita ngecek apanya lagi? Setelah sudah tahu kalau biaya manajemennya sudah kecil, kita lihat cek top holdingnya. Top holdingnya di sini ya. Nah, biasanya top holding ini digunakan untuk reksadana saham. Karena di reksadana saham itu kan di top holding ini kita bisa ngecek saham apa aja yang dipegang perusahaan reksadana ini. Karena di sini obligasi ya. Jadi semuanya obligasi. Paling banyak obligasi negara. Kenapa obligasi negara? Karena obligasi negara itu rata-rata bunganya itu di atas 7%. Ya, di atas 7% bunganya. Minimal pembelian 10.000 atau bisa 100.000 lah maksimal ya. Karena kalau kita punya uang itu bisa langsung kita tabung ya. Kalau semakin dikit minimal pembelian, maka kita makin mudah untuk bisa nabung ya. Tadi yang kita lihat di sini yang Sukorinvest Bond Fund itu biaya minimal pembeliannya itu adalah 100.000. Kalian bisa pilih sendiri nanti. Ini perusahaan ini itu returnnya juga lebih besar dari 10%.
Terus portofolio moderatnya juga masuk ini ya. Biaya manajemennya juga kecil. Terus top holdingnya juga BUMN semua. Maksudnya top holdingnya juga obligasi negara Indonesia. Sudah masuk, tinggal biayanya kalian sesuaikan, minimal pembeliannya kalian sesuaikan dengan dana kalian. Kalau kalian sanggup minimal pembelian 100.000, maka dibeli saja. Pak, kalau yang 10.000 Pak, nah kalau 10.000 kita cari lagi, cari yang 10% ya, ini ya, ABF Indonesia Bond. Kita cek berapa minimal pembeliannya. Minimal pembeliannya 1 juta, oh tidak masuk, kita cari lagi, cari yang 10% ke sini ya, Manulife obligasi negara Indonesia 10%. Nah ini pembelian minimal 10.000. Nah kalian bisa cek sendiri nanti ya, biaya manajemennya berapa, kita cek aja langsung ya. Biaya manajemennya yaitu di sini ya, biaya manajemennya berapa di sini. Biaya manajemennya 2%, 2,50%. Wah, mahal sekali ya. Lebih mahal dari yang tadi. Kalau yang tadi itu sekitar 1,50%. Ini 2 kali lipatnya. Jadi terserah kalian nanti memilih yang mana ya. Yang penting kalian cek portofolio moderatnya harus berubah menjadi portofolio moderat. Jangan portofolio agresif. Nanti kalian masih masuk ke saham semua gitu. Kalau saham agresif. Lalu yang kedua, returnnya lebih tinggi dari 10% atau sama dengan 10%, itu agar kalian mendapat return yang lebih baik nanti di masa depan. Kalau kalian 10% ke atas. Lalu kita tengok biaya manajemennya harus kurang dari 2%, karena biaya manajemen ini akan menggerogoti keuntungan kita nanti kalau kita mencairkan. Lalu kita cek top holdingnya kalau kita perlu untuk mengecek apa yang dipegang perusahaan reksadananya. Yang kelima, minimal pembeliannya kalian sanggupkan ke dana kalian sendiri. Paling kecil itu 10.000 ya, paling kecil 10.000. Kenapa saya sarankan 10.000? Karena supaya kalian mempunyai uang dikit itu bisa langsung ditabung, tidak nunggu banyak dulu ya. Oke. Jadi enaknya di aplikasi Bibit ini, kalau kita nabung di reksadana, misalnya keuntungannya setahun 10%. Nah itu setiap bulan itu masuk ke returnnya, masuk ke dana kita. Seumpama 10% dibagi 12 bulan, sekitaran 0, berapa ya, 0,8 atau 0,7 itu masuk, keuntungannya masuk ke saldo kita gitu. Jadi setiap bulan bisa untung kalau di reksadana. Enaknya di situ kalau reksadana. Jadi kalau kita misalnya membutuhkan dana itu bisa langsung dicairkan dan langsung bisa dapat untung per bulannya ya. Jadi bedanya reksadana Bibit di Bibit ini itu kita bisa cairkan sewaktu-waktu, tidak seperti deposito. Deposito itu kalau kita invest di sana itu dananya itu dikunci sampai jatuh tempo baru boleh diambil. Ya bisa sih diambil tapi kena denda nanti. Oke, cukup itu saja ya. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua, terutama investor reksadana. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.